Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita balik lagi di podcast Abi. Setelah sebelumnya ada 2 podcast yang sangat menarik di event HUT Kemerdekaan. Nah, kita masuk ke segmen ketiga di podcast Abi. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita Wakil Wali Kota dari Palu ya. Weh, bukan. Pasya kan? Kayaknya sih bukan. Oh, bukan. Kalau yang itu kan Pasya nama aslinya. Kalau ini ada di Oh, iya sini. bener. Iya, nama aslinya. Kalau di sini Pasyanya singkatan ya, ada Pasya VI TS. Oke. Luar biasa. Sebenarnya nih, Ada tau nggak tesnya singkatan apa? nah itu sebenarnya pengen saya tahu itu apa sih TS Apa itu? perlu dijadikan giveaway? Disebutnya nama TS. Kira apa? Enggak bisa. Awal bisa TS itu apa? Kan kalau ST sarjana teknik. Betul. Kalau TS itu teknik sarjana. Oh, bukan. Atau teka-teki. Jadi gini, itu Istilah. ada hobi. Oh, Tes itu hobi. traveler sejati. Oh iya, for your information ya teman-teman, Pak Syafi ini, nah seorang penulis, ada 2 bukunya yang sudah dirilis ya. Iya. Kemudian beliau juga seorang travelers dan pastinya yang berkaitan erat dengan topik kita hari ini, beliau adalah guru SMP ITL Masyar bin Aisyani, guru mapel IPS, di mana di dalamnya ada subtopik tentang sejarah. Nah, kira-kira akan kita bahas tentang apa tentang sejarah ini? Coba tebak, kira-kira apa? Ya, tanggal 30 September ya, itu dikenal dengan peristiwa yang sangat memilukan ketika di zaman dulu untuk sejarah Indonesia, yaitu kekejaman gerakan 30 September PKI. Nah, kita akan bahas tentang itu. Ya, kira-kira bolehlah berbagi ilmu nih ya, Pak Syah. Boleh banget. Oke, sebelum kita bahas tentang gerakan 30 September PKI ini, saya pengen tanya nih sebenarnya. Mungkin ini mewakili pertanyaan-pertanyaan dari sohib-sohib Abi nih. Sohib Abi, keren ya. Ya, Partai Komunis Indonesia. Nah, di situ kan dikenal dengan kata istilah partai. Kenapa emang PKI itu dulunya sebuah partai ya? Ya, jadi kalau bicara tentang sejarah, ini kan kita tahu Iya. PKI itu lahir sebenarnya cara Belanda untuk memecah SI gitu. Oh, berarti SI itu Syarikat Islam, suatu organisasi besar iya. yang ketika itu memiliki massa cukup besar. Oh, yang Islam. gerakan pembentukan Cokroaminoto itu. Nah, beliau pemimpinnya. Oh. Sehingga iya. ketika Sneville ini seorang ketua partai buruh dia di Belanda. Partai buruh, makanya PKI punya simbol Ya, Palu dan Arit. Palu dan Arit itu menggambarkan Palu itu adalah buruh, Arit itu petani. Sehingga memang PKI itu lebih mengedepankan atau memperjuangkan kaum proletariat. Oh iya. Kaum buruh, Iya. kaum tani. Oh, berarti adanya PKI itu jauh ketika masih iya. Belanda penjajahan. Karena gini, kalau bicara sejarah, Sneville itu datang itu di tahun sekitar 1913-an. Wih, Gitu. Sehingga memang ya? kalau dibicara tarik sejarah itu sangat panjang. Ketika itu ada sebuah perkumpulan di Surabaya, namanya ISDV, ada bahasa Arab, bahasa Belandanya ada ya. Iya. Nah, karena dihadiri hanya orang-orang kalangan Eropa, orang Belanda, pemikirannya itu ingin bagaimana konsep tentang komunis itu berkembang. Sehingga ketemulah Semaun dan Darsono. Oh iya. Semaun dan Darsono ini waktu itu usianya baru 17 tahun. Nah, beliau ini buruh kerja kereta api PJKA di Semarang. Makanya setelah berjalannya waktu sebelum membentuk PKI itu ISDV itu berkembang di Semarang. Tahun segitu 1918-an, kemudian 1980 mulai memunculkan ide-ide komunis itu pada SI yang diketuai oleh karena SI Cokroaminoto. SI udah terbentuk lebih dahulu ya. Lebih dahulu. Karena SI ini lebih melihat memperjuangkan ekonomi Muslim. Iya. Sedangkan komunis ini kan berlawanan. Gitu. Sehingga pada tahun 1920 terjadi semacam deklarasi bahwa pada tahun itu dibubarkan atau dikeluarkanlah Semaun dan Darsono dari SI. Dari SI. Nah, sejak itulah SI itu terbagi menjadi 2. Ada SI putih
yang asasnya Islam, yang ada SI merah. Oh, berarti itu komunis. Darsono dan Semaun ini yang membentuk SI bentukan baru. Betul. Nah di tahun 1924 berdirilah PKI. 1924. Wih, berarti jauh sebelum kemerdekaan. Itu sudah ada. Betul. Cikal bakal PKI. Nah, embrionya itu di tahun itu. Kalau partainya sendiri, dia. Nah, partai itu baru mengikuti secara konstelasi pemilu itu di tahun 1955 dan dia menduduki posisi keempat. Diakui oleh Indonesia. Diakui. Partai Komunis Indonesia. Diakui. Berarti ternyata PKI itu dulunya resmi juga ya? Resmi. Bahkan masuk dalam pemilu pertama di Indonesia. Walaupun sekarang ya kita kalau dengar PKI berarti sesuatu yang mencemaskan Pancasila, ideologi Indonesia. Tapi dulu ternyata PKI juga termasuk dari bagian dari partai. Betul. Dan ikut pemilu. Pertama. Wow. Langsung masuk ke posisi 4. Iya, jadi pertama besar adalah PNI. Ini Pak Karno. Nah, kemudian ada PSI. Kemudian Masyumi. Yang keempat adalah PKI. Itu 16% dari jumlah. Mungkin karena itu ya slogan buruh dan petani tadi, karena mayoritas rakyat Indonesia pada saat itu emang agraris ya. Kondisinya emang kebanyakan adalah petani dan buruh. Makanya jadi pemilihan voting untuk PKI ini lumayan tinggi. Oke, berarti itu cikal bakal kenapa Partai Komunis Indonesia, karena dulunya emang ikut pemilu. Karena memang sangat pengaruhnya begitu kuat, sehingga wajar di birokrat, kalau kita bicara birokrat, presiden memilih menteri-menterinya. Nah, menteri-menterinya ini yang ada di ring pertama itu rata-rata kebanyakan dari PKI. Ada Subandrio, kemudian ada Amir Syarifuddin, dan itu memang di ring pertama. Berarti emang bisa kebayang gitu. Emang ada di pemerintahan ya waktu zaman dulu, dan emang masih formal, masih diakui. Masih diakui. Oke, nah ini kan Partai Komunis Indonesia. Nah mungkin teman-teman nih taunya PKI aja. Nah alasan kenapa disebut partai kan sudah nih. Nah kemudian komunis. Nah kalau yang saya tahu sih komunisme ini paham atau ideologi ya Pak. Nah kira-kira komunisme itu artinya apa? Nah kalau kita kan tahu negara demokratis, di mana demokratis itu artinya rakyat dilibatkan dalam suaranya diakui setara. Nah jadi pengambilan keputusannya rakyat pun diakui. Nah kalau komunisme ini apa? Komunis itu berlawanan dengan kenapa komunis itu muncul? Itu berawal dari kapitalis dulu. Jadi kapitalis. Kita tahu dulu terjadi ada revolusi industri. Revolusi industri. Di mana seorang tuan tanah katakan, itu dia menguasai alat produksi dari tambang, dari pertanian, dari tanah, gitu kan? Sehingga orang-orang yang kaum proletar, orang-orang yang kaum bawah, orang-orang buruhnya itu sangat tenaganya dikuras, kemudian upahnya pun tidak seberapa. Nah melihat seperti itu, Stalin dalam hal ini, Lenin itu bersama Trotsky, ini bapaknya komunisme, gitu, makanya ada istilah Leninisme, itu dia membuat buku namanya Manifesto Komunis, gitu, karena melihat kondisi real seperti itu. Isinya berarti pemahaman, pemikiran Lenin tadi. Lenin itu. Nah, kemudian itu menjadi rujukan referensi utama mereka membentuk suatu paham yang namanya komunis. Kalau bicara komunis, itu bedanya kalau kapitalis itu satu orang menguasai alat produksi, tapi kalau di komunis itu tidak ada kekayaan pribadi. Berarti tidak ada yang menguasai, satu orang yang otoriter di situ. Jadi semua alat produksi itu yang berhak menguasai dari negara. Sehingga konsep sama rasa itu terasa sekali. Jadi kalau sekarang kita bisa lihat ya, misalkan seorang dokter punya mobil Mercy atau Alphard gitu, sedangkan jomplang orang ada yang miskin banget gitu, mungkin pakai sepeda ontel gitu. Tapi kalau di Cina itu nggak bisa seperti itu. Mau dokter, mau hakim, mau dia harus sama. Gitu.
yang kepemilikan itu hanya negara. Negara yang menguasai itu semua. Cuma sehingga detailnya aja kali ya. Ya, sehingga kelebihannya itu di sana itu orang kalau udah di sekolah itu tenang-tenang saja. Karena tugas negara itu adalah dia mengasih pekerjaan. Di sana emang di situ. Oh, jadi emang konsepnya itu kesetaraan. Kesetaraan. Dan ini tuh muncul karena tadi ada kapitalisme. Kapitalisme. Jadi cikal bakalnya dari situ. Betul. Jadi kalau kapitalisme itu ada satu orang yang menguasai. Betul. Nah, tapi kalau sosialis untuk komunisme ini sama rata. Sama rata. Yang berhak untuk memiliki itu bukan perorangan, tetapi negara. Makanya tidak heran ketika kejadian di tahun 48 itu di Madiun, pemberontakan, ketika itu Musso yang memimpin. Ya. Itu bagaimana para orang komunis itu menjarah tanah-tanah para petani. Gitu, karena dia merasa anggapannya sama, punya saya juga. Itu awalnya seperti itu, dijarah, pokoknya dipaksa untuk itu buat milik negara gitu. Dengan secara paksa gitu, dan realitanya prakteknya seperti itu. Sehingga itu satu ciri-ciri dari komunis. Kemudian apa? Cirinya itu adalah mereka tidak bertuhan, artinya berpahamkan ateis. Jadi ya karena setara ya, ini bukan karena Tuhan atau apa, enggak. Ini emang karena kinerja kebersamaan, saling mencukupi tadi, merasa saling memenuhi gitu. Oh, pantesan ketika saya pernah baca artikel bahwasanya katanya di Cina itu nggak boleh punya anak lebih dari 2. Setiap warganya yang punya anak tuh nggak boleh lebih dari 2, karena sama tadi ya, komunisme. Nah, oke, sekarang kan komunis itu pengertian dari komunisme. Dan sebenarnya di dunia juga komunisme itu diakui ya. Bahkan ada negara-negara yang sampai sekarang itu masih menggunakan paham komunisme seperti Republik Rakyat Cina, Korea Utara. Kemudian yang dekat dengan kita itu ada ternyata negara tetangga kita Laos dan Vietnam juga memakai paham komunisme untuk ideologi negaranya. Ada satu lagi, Kuba. Oh ya, Kuba. Fidel Castro itu terkenal. Kuba dari Afrika ya? Kuba itu Amerika. Amerika. Nah, ternyata itu sampai sekarang ya? Sampai sekarang negara itu menggunakan ideologi komunisme. Nah, ini yang menarik nih. Kenapa? Kan di Indonesia kalau ini sekarang nih, apalagi pasca gerakan 30S PKI tadi. PKI seolah-olah jadi barang haram. Bahkan ketika kita ngomong PKI, harus diwanti-wanti, jangan banyak-banyak baca buku komunisme, nanti ya tadi menyalahi atau mengancam Pancasila. Nah, kenapa di Indonesia itu sebegitunya? Mungkin saya mau tanya, tadi kan sejarah PKI. Nah, kenapa PKI kan di awalnya itu diterima bahkan mengikuti pemilu pertama? Ya. Kemudian kapan? Apa penyebabnya sehingga PKI ini jadi terlarang gitu, haram di Indonesia? Itu apa sejarahnya? Kalau kita bicara asas negara ini, berdiri itu kan Pancasila. Iya. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Konsep komunis mengapa itu dilarang? Karena saya sedikit bacakan ya. Ini ada di Al-Qur'an. Ini sebenarnya landasan untuk bagaimana mematahkan konsep komunis itu sendiri. Yang mengatakan bahwa sama rata sama rasa. Dalam Islam enggak seperti itu. Mengapa Allah mengirimkan atau menunjuk seseorang dilebihkan hartanya? Karena ada alasan tersendiri. Dan sebaliknya ada seseorang hambanya yang dikurangkan atau dibatasi bahasa di sini. Saya bacakan ya, salah satunya di silahkan bisa dibuka di Ar-Rod ya. Ar-Rod itu surat ke-13 ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi wa yaqulu allazi Ar-Rod ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Jadi yang artinya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya dari sananya Allah tuh udah milih, ayo jadi orang kaya ya, gitu kan? Artinya ketika jadi kaya, dia sifatnya mestinya dermawan. Dan yang orang miskin, dan Allah juga membatasi rezekinya siapa yang dikehendakinya. Di sini sudah mentah atau kalah itu teori dari komunis bahwa semua orang tuh harus sama. Itu nggak bisa gitu, karena ada
ada ya salah satunya Allah punya tujuan lain. Kenapa si A diberikan kelebihan, si lain dikurangin gitu. Sehingga kita tahu bahwa dasar Pancasila itu salah satu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Ini yang paling utama. Mengapa itu menjadi dilarangnya itu. Kemudian yang kedua, bicara komunis itu bicara partai itu hanya partai tunggal. Dan dalam HAM itu sangat dilarang seperti itu. Berarti komunisme itu tidak ada partai lain. Tidak ada. Jadi pure satu. Partai tunggal. Dan kalau boleh tahu dan ini mudah-mudahan jadi wawasan buat kita. Sekelas DNA ini sedikit. DNA ya, itu salah satu tokoh PKI. Luar biasa loh. Saya pernah baca biografinya. Beliau itu kelas mau pindah dari mana Bukit Tinggi dia ke Jakarta, Sumatera. Iya, dia orang Sumatera. Dia harus menghatamkan Quran. Bukannya menghafal ya, tetapi dia menghatamkan untuk bisa. Artinya apa? Dari orang yang sangat religius sekali gitu. Tapi di Jalan Menteng, nah itu kan gedung pusat ininya dulu dia berdiskusi dan sebagainya. Itu termasukilah konsep-konsep komunis seperti ini. Nah, beliau ini ketua Politbiro. Jadi kalau gambarin gini, hierarki di partai tunggal komunis ya. Kalau kita gambarkan kayak anggota DPR lah ya. Katakan jumlahnya 500 orang. 500 orang dari berbagai partai ya. Kemudian nanti level berikutnya itu ada 100 orang perwakilan. Nah, naik lagi 20. Ini yang bertugas sebagai Politbiro di berbagai cabang. Nah, untuk di Indonesia ketua Politbironya itu adalah DNID. Karena setelah itu langsung sekjen. Berarti PKI di Indonesia itu sebenarnya udah ditandain ya. Betul. Karena salah satu pimpinan Politbironya yang jumlahnya cuma 20 orang, salah satunya orang Indonesia. Iya. Jadi emang hebat, udah sangat sistematis sekali bagaimana. Dan ditambah di zaman Soekarno dulu, beliau ini membuka jalur diplomatik. Jakarta, Peking kan? Beijing itu kan? Hanoi, kemudian Laos, dia buka diplomatik gitu. Berarti udah emang berhubungan dengan negara-negara luar. Secara diplomatis politik sudah melakukan seperti itu. Makanya disinilah timbulnya kecemburuan Amerika gitu kan. Makanya ada istilah bahwa terjadinya G30 SPK ini tidak lepas dari campur tangan CIA. Dalam hal ini agen internya Amerika. Karena memang di situ kan ada dua kubu ya antara TNI Angkatan Darat. Nah itu kan di awal pemilu PKI ikut nih. Betul. Nah di tahun berapa tuh PKI sudah tidak boleh? Karena tadi ternyata asas komunisme itu tidak bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia Pancasila tadi. Betul. Kira-kira jadi kapan terlarangnya? Dilarangnya itu dikeluarkannya TAP MPRS. Yang ketiga itu diketuai MPRS itu diketuai oleh Abdul Haris Nasution di tahun 1966. Ya, dikeluarkan TAP MPRS nomor 26 tahun 66. Sejak itulah dilarangnya paham atau ajaran yang berbau komunisme. Gitu. Leninisme, Marxisme itu nggak boleh diajarkan. Oke. Nah ini kita kan dari awal sampai sekarang nih kita bahas tentang PKI-nya, komunismenya. Nah sekarang kita mau bahas tentang gerakannya. Karena tadi ya seringnya orang-orang itu menonton film G30 SPKI langsung di tadi kejadian tanggal 30-nya. Sedangkan sebelumnya itu belum punya fondasi pengetahuan tentang PKI itu apa, komunisme itu apa, Partai Komunis Indonesia itu apa. Nah sekarang kan kita udah tahu nih komunisme itu pahamnya seperti apa, terus siapa yang jadi pentolan, terus perbedaan pandangan serta dilarangnya itu tahun berapa. Nah sekarang nih gerakan 30 SPKI. Nah itu sebenarnya sudah terencana dan siap. Kira-kira siapa itu dalam dibalik itu awalnya? Yang tadi kan ada kalau yang saya lihat ya, yang saya baca itu ada laptop Untung yang itu yang DID juga. Nah itu emang itu gerakan untuk menggulingkan Republik Indonesia gitu. Nah jadi gini, kalau kita bicara sejarah kita perlu tahu kondisi saat ini ya Seth. Iya. Jadi Nasakom
paham yang digencarkan atau disampaikan oleh Soekarno itu dalam rangka merangkul bagaimana nasionalis yang ada di bumi Indonesia, kemudian ada agama masuk itu, dan komunis itu bisa duduk bersama. Oh, jadi tujuan awalnya seperti itu. Kita lihat United. Ya, lihat kondisinya seperti itu dulu. Nah, ternyata di lapangan di kalangan militer itu terjadi dua kubu. Iya. Kubu yang satu itu pro Cina, komunis. Nah, di antaranya Cakrawirawa. Nah, itu salah satu sebenarnya Cakrawirawa itu Letkol Untung itu pemimpin Cakrawirawa. Gitu loh. Nah, dia sejak tahun 1945 itu sudah dicekoki. Pokoknya pemikiran sudah komunis. Ya, gitu. Nah, satu kubu lagi dia pro Amerika. Salah satunya yaitu yang dibunuh itu jenderal itu mereka pro kepada Amerika. Dan sehingga ketika terjadi seperti itu ada beberapa literatur ini literatur yang saya coba baca gitu ya. Dalam semua itu sekalipun itu ada pada DNA edit ya, yang dikejar-kejar DNA edit karena ring pertama itu memang dikuasai oleh orang komunis. Intinya ingin menggulingkan, mengganti asas Pancasila itu menjadi komunis. Kenapa ini dia gulingkan? Hanya satu PR-nya, yaitu tinggal satu langkah lagi yang belum dikuasai ketika itu. Karena apa? Masyumi PSI sudah dibubarkan dan itu berhasil. Buruh tani sudah dibentuk organisasi. Ada BTI, Barisan Tani, ada Gerwani, Gerakan Wanita, ada PR, Pemuda Rakyat. Di kebudayaan ada Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Oh, berarti memang sudah tersistematis. Betul. Hanya satu langkah yang belum ditaklukkan. Siapa? ADI, Angkatan Darat. Nah, sehingga dibikinlah skenario bahwa 8 semestinya 8 jenderal itu. Ya, kan ada satu yang lolos. Iya, lolos. Sebenarnya yang 6 yang satu kan di luar negeri. Iya. Yang satu itu sebagai penggantinya, yaitu perwira tinggi. Yang salah tembak ya. Nah, kemudian ala kulli hal ibarat kata bijak, men propose God dispose. Ternyata skenarionya Abdul Haris Nasution itu malah selamat. Sehingga dia ketika itu beliau itu menjadi Menhan, Menteri Pertahanannya dari Pak Soekarno. Gitu. Yang Pak Soekarno-nya pro-nya ke sana Cina, yang ini pro-nya ke Amerika. Gitu. Sehingga bagaimana untuk menginikan terjadilah G30 SPKI. Berarti seperti kalau Abdul Haris Nasution karena mungkin udah selesai walau alam ya, jadi pure PKI. Berarti kalau diibaratin Indonesia ini seperti lapangan arena yang disiapkan yang perang antara Amerika dan Cina gitu. Ya, itu bisa jadi. Karena gini, kenapa? Karena ketika itu kita tahu tahun 65 itu nggak lepas dari tahun 1945 akhir dari Perang Dunia Kedua, itu antara blok timur dengan blok barat itu kan sedang melakukan perang. Dia sedang mengambil siapa nih yang akan menjadi kawan saya gitu kan. Kita tahu Uni Soviet dengan Amerika sampai akhirnya tahun 91 itu kan runtuh. Uni Soviet itu nggak lepas dari paham yang mereka coba tawarkan ke daerah jajahannya gitu. Berarti ini punya niatan mengambil alih peran Uni Soviet tadi ya. Ternyata awal dari pemberantasan atau pembantaian gerakan 30 SPKI juga ada faktor politik juga ya. Yang ternyata melibatkan negara-negara adidaya pada saat itu. Ya. Bahkan ada literatur gini Abdul Haris Nasution itu orang hebat ternyata. Jadi selepas dari sudah mencium bahwa Presiden Soekarno ini dan dikelilingi orang-orang paham komunis, dia akan menghancurkan paham komunis itu dengan tangan kanannya adalah Soeharto.
gitu. Gitu. Itu sampai ada literatur seperti itu. Gitu. Karena ketika dia ditembak, kemudian dia pergi, kemudian dalam perenungannya dia mencari anggota atau pasukannya yang masih tetap teguh, tetap setia ke NKRI siapa? Ternyata muncullah nama Soeharto. Makanya kan Soeharto itu sebenarnya ketika di Kostrad, Komando Strategi Angkatan Darat, dia nggak punya pasukan, sehingga dia merangkul Letkol si Sarwo Edi ya sebagai RPKAD kan untuk memimpin penumpasan G30 SPKI itu. Berarti ya tadi ya salah satu penyerbuan Soeharto pada saat itu kan kita kenal Super Semar ya. Betul. Nah itu kan berarti bocoran dari jenderal yang gagal dibunuh itu. Betul. Informasinya. Iya. Makanya saking intensnya diskusi sampai akhirnya Pak Harto meminta kalau memang saya harus menstabilkan kondisi, buatkan saya surat gitu kan, umumkan kepada rakyat. Akhirnya dibentuklah Super Semar itu sehingga kondisi itu benar-benar dibersihkan. Kita tahu sampai akhirnya ditangkap. Kayak Letkol Untung itu ditangkap ketika ini dia pergi ke Jawa Tengah naik bis. Di tengah jalan itu di stop tentara itu naik ke bis, dia kabur, dikejar-kejar sampai dipukulin. Ternyata Letkol Untung gitu. Itu kejadian seperti itu. Dena Edit ketemu di di Solo, dihabisin di sana. Berarti emang pembersihan besar-besaran ketika itu dengan adanya surat itu gitu, sehingga punya kekuatan untuk satu melarang yang kemudian membersihkan. Dan itu luar biasa, kondisi kayak itu sangat mencekam sekali. Jadi pada saat itu ketika gerakan 30 September ini terbongkar, kemudian jenazah-jenazah para jenderal ditemukan, kemudian tadi pencarian gembong-gembong PKI dan pembersihannya. Hingga sampai sekarang biasanya ya, kalau sekarang kan yang namanya keturunan-keturunan PKI itu ya tadi ditandain, yang kadang tidak diberi hak. Ya, ekstapol. Apa itu ekstapol? Tahanan polisi. Eks bekas. Dan itu ada ring-ringnya. Ada 1, 2, 3. Ada yang benar-benar keluarga utama gitu. Ada yang cucunya gitu, beda-beda gitu. Sampai akses untuk dia sekolah gitu, mendapatkan pelayanan dan sebagainya itu ketika di zaman Soeharto ya. Iya, di Soeharto. Itu sangat ketat sekali gitu. Sangat ketat sekali. Karena yang mungkin tadi ya, makanya sekarang itu paham-paham komunis atau PKI sangat dikhawatirkan. Betul. Mengancam ya tadi menghancurkan ideologi Pancasila tadi ya. Betul. Karena tadi ya pahamnya yang ternyata tidak sesuai dengan Pancasila, tidak mempercayai Tuhan dan menganggap semuanya setara. Betul. Khawatir cikal bakal ini bakal tumbuh lagi seperti nanti muncul DNID yang lain. Pemuda-pemuda 17 tahun yang dicekoki dengan paham komunis bahwa paham komunis itu benar, kemudian terjadilah PKI-PKI yang lain. Khawatirnya seperti itu ya, nauzubillah min dzalik. Oke, ternyata luar biasa. Kalau kita kan tahu PKI itu ya tadi sekelimat, bahwa ada penculikan para jenderal, kemudian dibunuh, kemudian dimasukkan ke sumur tua. Kalau kita dikenal dengan Lubang Buaya. Ya, sampai sekarang bisa ke kalian kalau misalkan penasaran, para generasi milenial, sohib Abi di rumah yang pengen tahu jejak-jejak sejarah gerakan 30 SPK ini ya, bisa dicek di area di Jakarta di Lubang Buaya. Di situ masih ada tersimpan rapi. Bahkan Ustaz, saya udah 2 kali ke sana. Ternyata baju dan misalkan tambang buat mengikat itu masih. Bahkan bercak darahnya masih. Iya, ternyata ya itulah bahayanya paham komunisme. Khawatirnya ketika kita nggak kuat iman ya, bahkan sekelas DNID yang menghatamkan Al-Quran masih terkena brainwash-nya tentang komunisme tadi ya. Teman-teman di sini jangan sampai ikut-ikutan seperti itu ya. Ingat, kita harus jaga sholat kita, jaga agama kita. Tadi itu bagian dari benteng pertahanan kita menghindari brainwash tadi. Salah satunya adalah brainwash dari paham komunisme. Ya, menarik sekali. Pasha, bukan Faris Ungu ya. Pasha VTS ya, seorang penulis, traveler dan guru IPS di SMP ITE Al-Masyar Binaisa. Luar biasa ya perbincangan kita tentang PKI dan gerakan 30 September PKI.
Mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Sebenarnya saya penasaran banget tentang karya-karya antum, travelnya. Beliau ini kalau misalkan di akun sosial media itu sering membagikan perjalanan-perjalanannya. Ini sebenarnya saya pengen ngobrol lagi lebih banyak tentang pengalaman-pengalaman dulu. Kayak misalkan tips-tipsnya buat menurut luar biasa, 2 buku loh sudah berhasil ditulis. Luar biasa. Terima kasih Pak Syafi'i, bukan Pak Syaungu. Oke, salam pandemi dulu. Oke, sampai di situ saja sohib-sohib Abi di rumah dan dimanapun kalian berada. Semoga bisa menikmati podcast Abi ini, edisi ketiga ya, edisi G30 SPKI. Semoga kita diberi kesehatan dan kita ketemu lagi di segmen-segmen podcast Abi selanjutnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.